Halo Bung, ketemu lagi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan konco lawas, anak band-bandan di tahun piro ya? 90-an. Enggak lah. Gue 80-an tua. Gitu. Ya, dengan teman saya Edi Triana. Oke, kabarnya. Terus kegiatannya apa ini? Ya, sekarang masih bermusik, cuma mungkin bukan band-bandan, Terus tapi produksi musik yang sifatnya mungkin musik digital ya. gue awal mula mengenal musik dari tahun piro? Awal mula kalau band-bandan ya dari SMA, SMA. ya dari SMA. Tapi mungkin serius band-bandan ya. Tapi SMA wis udah bikin grup apa main sekedar main dewe? Ya gitu, lebih sifatnya band-bandan sosial ya, apa? Tapi wis udah punya nama, maksudnya kalian udah memberi nama band ya, grupnya apa udah. Terus kuliah sastra UGM. Gue itu masuk UGM langsung bikin grup sama Dulu ya masih kesana kesini, masih dalam tahap nyari teman kan, itu nyari teman yang nyambung. Terus habis itu karena gaulnya sama anak-anak kampus, itu dulu di kampus kan ada band Sastro Muni. Sastra sebagai gitaris. Itu baru mulai bikin band Outsider. Ya. Waktu kuliah itu juga, jadi selain Sastro Muni dulu aku bikin band luar yang sifatnya bukan band kampus, itu Outsider. Dia sering main-main di, kalau istilahnya sekarang ya fancy gitu lah. Oh iya. Zaman dulu di era 90-an itu Jogja ini hampir tiap minggu kita punya panggung. Di mana-mana universitas tiap fakultas pasti ngadain. Ya, gitu. Terus waktu di Outsider personilnya Formasi pertama itu dulu separuh ada legenda dari Jogja juga, Kuntel bisa gini gitu di Australia. Australia. Terus Ya sama dia dulu masih main bass. Sebenarnya dia drummer, tapi saya suruh main bass karena drummernya udah ada. drummernya saat itu Cai enggak? Cai. Terus dari Outsider pindahnya sing membikin pindahi apa sing di pikiran? Karena kan pas Jakarta Outsider itu kan aku udah mainin lagu sendiri. Ya dari awal aku bikin band serius itu aku udah introyeksikan bikin lagu sendiri. Jadi ketika pentas-pentas di Jogja pun udah bawain lagu sendiri? Iya. Sempat bikin berapa lagu? Lagu banyak sih, ya puluhan. Gila ya. Terus Pas udah mulai ada teknologi rekaman di sini, dulu ada studio tracks punyanya Tony itu. oh ya. Katanya bisa bikin rekaman di sana, ya udah bikin demo. Itu bareng Outsider. Karena terlalu carut marutnya Outsider kan gonta hati personil terus, bahkan sampai terakhir bikin demo itu yang harusnya penyanyinya bukan aku, jadi aku. Iya. Loh, dulu nih penyanyinya siapa? Terakhir itu Iwan dulu. Bukan Iwan Janso. Iwan Skandar. Oh iya. Pas bikin demo harus take vokal, dia nggak bisa.
Terus dulu kan ya kita modelnya sing yes waton gas. Tahun ini ada ya wis tayan. Lah, zaman dulu suasana Jogja menurutmu gambaranmu kayak apa? Ya kalau dulu trennya dulu ya. Kalau trennya dulu kan ngover Ya, Metallica, Guns N' Roses, ya, Bon Jovi. yang gitu lah. Kenapa aku di pikiran kamu punya pikiran bawa lagu sendiri? Padahal tren saat itu kan teman-teman ini kan udah membawakan lagu orang lain dengan model sing wah mirip gitu. Sak dandanane gitu. Sak kostumnya sampai suaranya pun digoleki sak mirip-miripin. Lah, kamu kok punya pikiran aneh wih. Ya anjleh, tapi aku pikirnya kan dulu kan kalau misalnya aku mainin lagu sendiri itu kan nggak bisa dibandingin. Oke, iya. Iya. Misalnya aku main Metallica cuma dulu ya pasti kalau sama Traktor, sama band Jogja bisa dikompar sama banyak band. Itu belum kalau dikompar sama Metallica sendiri. Kurang ngirim bisa asik ya. Ya. Dengan style permainan sendiri kita nggak bisa dikompar. Ya cuma kalau dulu emang dari dulu aku emang meskipun mainin lagu sendiri tapi selalu ngulik dan ngedalamin konsep gitu loh. Saya mempengaruhi kowe. Apa kamu terpengaruh dengan seseorang atau grup atau apa? Sehingga ini beda loh. Pada saat itu kan beda loh. Kamu ngambil jalan yang berbeda dari teman-teman dan untuk kayak gitu sebenarnya ya dari referensi aja kan, terutama kan dulu kuliah di sastra yang otomatis banyak baca ya. Ya Dari situ kan banyak ngebuka wawasan kita soal karya, terus masalah pendalaman materi sebuah karya. Ya ngebuka pikiranku waktu itu. Kalau untuk berkesenian ya gue gak harus gimana, gak ada kewajiban gue harus jadi ini atau si itu. You be yourself gitu. Pada zaman itu untuk kita nyari referensi itu kan rada susah karena zaman dulu internet juga ya belum ada. Gitu. Terus masalah majalah juga terbatas. Nah, piye kowe ya kebetulan kalau untuk hal teknis itu ada temanku yang untuk majalah lumayan update. Jadi ya minjem punya temen. Dia itu banyak langganan majalah bangsa kayak Guitar Player, Guitar World gitu. Ini lumayan ini. Karena untuk beberapa temen itu kan tidak punya akses itu, Iya kan? Terutama teman-teman dari wilayah-wilayah. Kita pernah ngobrolin tentang Yogyakarta Rock Utara sama Selatan itu. Selatan itu ya andalannya kaset. Ya selain majalah juga untuk masalah referensi musiknya sendiri mungkin aku agak beda ya. Ya aku dari dulu nggak pernah beli album yang lagi hits, artis yang lagi hits di sini ya. Terus ya aku memang suka beli kaset yang aneh-aneh. Ya bawaan selera sih kalau ya kan kalau dulu gitu kayak misalnya orang dengerin apalagi di Jogja ya. Itu kan kayak misalnya aku beli di Bismuth gitu kan ya di sini nggak ada yang dengerin itu. Bahkan mungkin sing Bringarjo pun rawon nggak ada. Terus Inixis itu ya aku dengerin bahasa kayak gitu. Dan ketika aku tertarik dengan sesuatu aku kan terbiasa itu kan ngulik sampai ke akarnya. Lah itu kamu dapetin dari mana itu?
informasi kaset-kaset, terus kalau band yang nggak kita kenal pada saat itu nggak kenal di sini. Aku salah satunya ya dari majalah-majalah itu. Kalau gitaris-gitarisnya kan biasanya kan dibahas kan. Misalnya lagi ngebahas Alice in Chains gitu. Yang itu ya orang sini zaman segitu nggak ada yang tahu gitu loh. Iya. Terus gitarisnya Jerry Cantrell, wah, terus di review gitu. Reviewnya bagus di majalah itu. Akhirnya ya ke Kota Mas, dan kebetulan di Kota Mas dulu kan bisa dicoba kaset. Iya. Ya ketika cocok ya udah beli. Tapi Kota Mas menyediakan, pada saat itu ada, tapi ya jarang yang beli. Iya. Terus proses berkaryamu dari Outsider kemudian Jakarta, sebenarnya pas bikin demo itu namanya udah bukan Outsider karena udah terlalu carut marut ganti personil itu ya. Sebenarnya nggak ada namanya. Tapi ya orangnya ini yang utama kan aku sama basisku Rudi yang sekarang jadi basisnya Ari Lasso. Terus sama ada Arofi drummer itu temanku, tapi dia nggak ikut berangkat ke Jakarta. Prosesnya kamu kirim demo ke Mayor ya. Mayor bisa diceritakan? Sebenarnya sih pokoknya yang penting berangkat ke Jakarta gitu aja sih, zaman segitu. Ya, saya kan nyari kontak juga nggak segampang sekarang. Iya. Terus kebetulan di sana kan ada temenku Andre, gitarisnya Power Slave. Ya kebetulan dia lagi rekaman, dan rekamannya di tempatnya Gilang di studio Kantong di daerah Jakarta Selatan itu. Ya karena aku mainnya sama Andre, akhirnya sering ke situ, terus ketemu sama Gumilang Ramadan, kakaknya Gilang. Yang pas waktu itu lagi bikin label baru, Kamar Record, lagi nyari artis. Kebetulan aku pas punya demo, Tumbuh Tutup kan itu. Terus pas didengerin tertarik itu, akhirnya ya udah produksi tiga band itu. Personelnya masih dengan Rudi, tapi kan drummer itu ikut berangkat. Ya cari dapat di sana, akhirnya dapat Kenter. Iya. Di album ini gue merasa kamu terinspirasi dengan grup mana atau? Kalau itu sebenarnya udah kalau masalah influence sebenarnya itu udah campur aduk banget sih, karena zaman segitu ya itu yang tak dengerin terlalu bermacam-macam. Tapi kebetulan pas itu kan pas lagi boomingnya grunge. Jadi bisa nebeng di situ. Kalau punya aku grunge, tapi padahal sebenarnya ya nggak gitu-gitu grunge banget juga. Karena kan zaman segitu aku mungkin banyak terpengaruh The Doors, terus Jimi Hendrix, Lenny Kravitz. Aku banyak terpengaruh karena dengerin Dire Straits yang itu. Gitarnya yang Arab. Terus setelah 3 proses rekaman, kan biasa tuh habis itu kan ada promo dan segala macam. Ini tahun berapa itu? 95. Jadi sebelum ini cerita, sebelum kalau dari Jogja ini sebelum Sheila masuk ke Sony, 3 band dulu kan yang masuk. Terus lagi mau dengan mayor label yang baru, prosesnya kemudian promosi dan segala macam bi. Promosi pas waktu itu kan labelku Kamar Record. Tapi dia untuk distribusinya itu join sama Himagita. Himagita itu akhirnya jadi Warner. Ya untuk promosi itu ya ikut Himagita. Sempat muter berapa kota we? Kalau untuk promonya banyak sih. Kalau tapi ya promo radio gitu ya. Promo radio. Terus pentas-pentasnya?
Ya kebetulan pas habis rekaman itu dulu aku dapat sponsor dari sebuah rokok, dapat kesempatan tur. Ya zaman segitu. Iya. Ya tur kan dulu masih jarang banget. Jarang. Iya, iya, iya. Sampai tahu berapa kopi yang terjual? Kalau kopinya lupa. Proses rekamanmu tahun biru 95 95 rekaman di kantong studio tempatnya Gilang Ramadan. dulu kan analog ya, beda dengan yang kamu geluti sekarang. Nah, zaman dulu menurutmu bi? Ya masalah itu sih, kita kan biasa kan ngejam kan, band jam session gitu kan. Sedangkan ketika rekaman kita kan ngebiasain suatu habit baru yang karena itu sifatnya rekaman itu harus ada keteraturan gitu. Ya nggak bisa ugal-ugalan kayak biasanya latihan di studio kan, karena ya harus main harus pakai metronom. Iya. Terus mainnya juga nggak bareng-bareng, harus track per track gitu. Saat itu gue gitarnya apa? Ya dulu itu Sudah punya gitar sendiri? gitar udah punya tapi kurang bagus. Apa gitar? Gitar pertama? Kalau yang gitar asliku itu Washburn. Washburn. Terus pada rekaman dipakai? Nganggo Pas rekaman enggak, nganggo apa? Fender. Fender. Fender Amerika apa? Amerika. Fender Amerika beneran. Hasil dari pinjaman. Nah, proses rekaman pada saat itu kan biasanya kan dengan ampli todong ngopo piye mengalami. Ya pasti mengalami agak-agak shock. Agak-agak shock juga sih. Cuma masalahnya kalau untuk yang teknis kayak gitu, itu kan aku biasa baca guitar player. Yang untuk masalah itu nggak terlalu gagap, dan kalau untuk masalah routingnya kan si engineer studionya itu cuma dulu itu mungkin masalahnya karena musikku itu terlalu ampli ya, dulu aku ngandelin ampli banget. Sedangkan aku sendiri kan nggak punya ampli. Ya ketika mau rekaman ya tinggal ampli yang dipakai apa? Kebetulan pas waktu itu dapat endorse dari Creed, ada Creed. Ada merek Creed cuman dulu pas desain di kepala kan sebenarnya soalnya nggak gitu, tapi ya udah gimana caranya harus bisa ngoptimalin yang ada gitu kan. Kendalanya apa gitu album jadi terus setelah album rilis sebenarnya kalau bicara masalah promo segala itu ya kita kebantu karena istilahnya label kita Kama kan zaman dulu masih titip edar kan. Ya jadi emang nggak ada masalah apa karena emang udah ada ngurusin yang ya udah terbiasa yang udah punya jalur promosi. Ya mungkin kalau dari aku sendiri ya itu mungkin jalur promonya nggak tepat karena ya zaman segitu itu kan ya kalau Warner gitu kan artisnya yang gitu-gitu ya, apa Himagita zaman segitu itu kan artisnya yang pop gitu. Sedangkan kalau punya aku kan sebenarnya ya nggak bisa dibilang pop juga sih. Kita tidak bisa memasuki area situ kan. Ya kan, misalnya promosi kan ya hanya mengikuti saja, gitu. Ya sistem. Jadi tidak seperti sekarang ini yang kita bisa nge-push. Kalau saat ini kan kita bisa nge-push sendiri karena kita punya channel YouTube dan segala. Pada saat itu kan, ya itu pasrah wae karo mayor. Iya. Pasrah. Ya enaknya kalau misalnya major label itu kan dia karena sifatnya corporate company itu ya, dia kan udah punya channel sendiri, dan kadang-kadang mereka punya prioritas, prioritas siapa yang mau diangkat, ya. Ketika kita tidak, kita berada di prioritas yang
kedua atau ketiga ya pasti kalah promonya dengan prioritas yang pertama. Biasanya kan begitu. Kalau corporate gede kan ya tiba-tiba dia bisa nge-push artis, nge-push itu gila-gilaan bener, tapi artis yang lain didiemin ya kan begitu. Ya otomatis dia pasti prioritas sama artisnya dia sendiri. Iya. Kalau kan sifatnya kan artis yang titip edar, bukan artisnya dia. Prosesnya piye? Dari gue 3 band, habis 3 band, kamu kan pernah bikin demo lagi. Kita di Condong Catur nih. Kayak setelah 3 band tuh kayak. Setelah 3 band. Setelah 3 band. Nah itu terus kok tiba-tiba kan kamu bikin lagu-lagu nih, terus tiba-tiba kamu pindah jalur ini. Ya sebenarnya kan aku lebih pas dari sebenarnya dari awalnya ya kan kalau musik aku kan lebih tertarik teknologinya. Ya kayak gitar itu aku daripada permainan gitarnya sendiri, aku lebih tertarik teknologi di gitar itu, lebih tertarik ya efek atau proses produksinya gitu loh. Ya ketika aku mulai bandnya bandku vakum, ya aku makin lama makin ngulik terus habis itu kan udah mulai ada komputer, mulai ada komputer yang bisa ngedit audio. Ya udah aku jauh lebih tertarik di situ daripada band-bandan. Nah, kamu dapat informasi dari mana gue masalah dan mbok ikuti lho siapa sih ini? Oh, cerita. Kalau itu kan aku di Jakarta itu yang lumayan lengkap. Di situ ada majalah komputer musik, ada majalah keyboard, majalah music radar. Zaman situ ya informasi dapat dari situ. Zaman mulai ada internet aku ikut aktif di forum-forum luar gitu. Forum-forum pemusik elektronik. Jadi kamu ikut festival DJ itu setelah jadi DJ. Jadi awalnya karena emang suka bikin awalnya akhirnya sempat bikin yang industrial. Cuma industrial itu kan marketnya agak susah karena kan tempatnya nggak ada kan. Ya gak gitu sukses. Terus habis itu aku kepikiran, lah ini kalau bikin musik klub itu marketnya aku malah gampang karena kan klubnya ada. Ya udah aku fokus bikin musik klub musik gitu. Ya udah akhirnya rilis album sendiri yang kebetulan di kalangan clubbers itu lumayan laku. Ya indie tapi laku lah punya aku. Ya akhirnya ya mulai punya masa, mulai main ya karena musikku dimainin di klub, mau nggak mau kan aku kan mainnya ya dengan cara nge-DJ. Ya tadinya aku nggak bisa nge-DJ sama sekali. Cita-cita jadi DJ juga enggak. Nah, aku kan dengerin lagumu sing awal-awal ya, itu sing mbok kasih ono gitare. Itu DJ tapi ada gitarnya. Ya, terus ada kayaknya musik Jawa kayaknya. Itu apa judulnya? Atmosferin Jawa. Proses kamu meng-create ini kok iso terinspirasi itu dan menjadi lagu itu kan sempat jadi blur tuh. Ya, kalau itu sebenarnya dari eksperimen aja sih karena zaman segitu masih hal yang baru banget untuk teknologi kayak gitu tuh, masih banyak hal baru. Akhirnya ya banyak eksperimen. Kalau suara sinden itu kalau disampling gimana ya? Suara gamelan kalau misalnya disampling berarti udah main sampling? Udah. Terus berkelanjutan?
ya berkelanjutan sampai sekarang. Sampai sekarang. Paling sering main Jakarta. Ya waktu masih di Jakarta paling sering main di Jakarta. Sempat ke luar? Sebenarnya dulu pas waktu kompetisi sebuah brand minuman itu, saya kan sampai tingkat internasional. Harusnya finalnya di Amerika. Tapi aku nggak dapat visanya. Visanya nggak lolos. Lagu andalanmu? Dulu ada namanya Barata Yuda yang untuk ini. Itu ya pakai dalang gitu. Ya konsepnya gitu dulu. Tetap kamu masukin musik etnik. Ya eksperimen, karena eksperimen. Tetap ono gitare. Nggak ada. Oh nggak ada nih. Tak pikir waktu itu kan beda ya dengan kue dengan DJ yang lain ya. Dan kamu punya skill gitar juga kayak gitu jadi nuansanya kan jadi berbeda sekali dengan yang teman-teman DJ yang lain. Nah, terus prosesnya kuwi Asia Pasifik tuh kuwi. Iya, kuwi Internasional. kompetisi Internasional. Aku di Asia Pasifik udah pernah. Tapi tahun berapa? 97. Oh 97. Duh, prosesnya 2007. Oh 2007. Itu pas kamu ikut kompetisi Asia Pasifik sudah main musik elektronik apa wis Elektronik udah produksi musik. udah nge-DJ. Udah. Ini tempat favorit menurutmu paling enak dengan sound dan crowd-nya? Nggak ada sih kalau favoritnya, masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Nek digolongin musikmu musik apa ini? Trance. Oh trance. Terus sekarang kegiatanmu sekarang? Kegiatan sekarang baru aja untuk proyekku untuk proyekku pribadi lagi barusan aja ngerjain album, barusan aja kelar. Paling ya bulan-bulan ini rilis. Paling selain proyek pribadi sering ngebantuin Meli Guslo sama Mas Antohut untuk produksi beberapa di produknya dia. Oke. Terus ini ke depannya masih dengan musik apa? Siapa tahu nek arep pensiun dadi Petani. Salam mandala. Musik itu kalau buatku udah jadi bagian dari gaya hidupku ya. Ya kasar kata itu ada apa nggak ada yang bayar ya tetap bermusik gitu. Ya apalagi ada. Kuwi mau nama Innerlight. Nah, cerita kapan kamu memakai nama Innerlight? Nama Innerlight itu aku bikin pas waktu mulai bikin musik trance. Itu kenapa Innerlight? Sebenarnya Innerlight itu dari judul lagu, dan lagunya itu bukan lagu clubbing. Itu dari judul lagunya The Beatles. Ada di lupa aku albumnya, ini Magical Mystery Tour ya. Atau apa itu lupa tuh. Tapi di situ itu pokoknya lagunya India gitu. Ya dari dulu konsepnya pengen combine timur dan barat. Terus ya udah bikin Innerlight. Terus kalau Innerlight sendiri kan maknanya itu dalam. Kudu nggo pacul nek wis. Apa ya? Harus bawa pelampung. Dalam bro. Sampai sekarang masih memakai nama Innerlight. Masih. Atau Bawa hoki gitu. bawa lagi. Dia kan indie ya. Ya India. Waktu Innerlight. Pure indie. Waktu Innerlight kuwi pendistribusiannya iki piye? Kamu menggunakan media apa? Jadi pas waktu Innerlight itu aku jualan cetaknya
CD. CD. Sedangkan untuk jualannya dulu aku bikin web Indotrends namanya. Penjualan yang order. Jadi ya malah jelas itu. Terus itu kamu tanpa nggak ada, kalau yang waktu 3 band itu kan kamu dengan pihak lain. Nah, pada saat Innerlight Nggak ada. urus deh. Berarti semua uang masuk. Malah jelas. Lihat itu ada orang beli hari ini ada beli CD. Ada orang beli CD 5. Wah, semangat enak ini. Karena langsung ke rekening kan. Iya. Nggak ada niatan lagumu itu, kamu lagu 3 band itu kamu kemas ulang enggak? Nggak ada sih. Bu iya. Karena kalau didengerin sekarang itu lagumu sing mungkin itu masuk loh. Kayak dulu kan album ya. Kita mengenal album karena ono bentuke apa, ada kaset, ada CD, pasti ada jumlah lagu yang nah saya ini kalau sekarang ya orang kan punya satu single juga udah jadi. Tapi kalau aku lebih suka bikin album sih. Kenapa? Pikiranmu apa nih? Kalau aku kan lebih musik buatku sekarang kan lebih ke sarana tinggu mengekspresikan idealisme loh. Ya aku lebih nyaman nek luwih dadi nek ekspresi kuwi berbentuk album. Kalau single itu kayak cuma kayak cerpen. Iya. Tapi album kan novel. Iya. Ono berapa lagu yang rencana kamu mau rilis? Tadinya mau 10, tapi setelah tak dengerin ulang habis mastering aku denger ya masuk 7 sih. Ya udah 7 aja, nggak usah maksain diri. Ono bocoran judul albumnya? Zero. Apa wih maknanya? Maknanya great riset dari tahun 0. Rencana sing pasti kapan? Ya bulan inilah. Yo ono rencana bikin workshop atau apa gitu? Asik juga sih bikin kayak gitu. Ya, ayolah. Ya mungkin dari pihak situ yang bikin ntar aku. Oh siap. Ini kan sekarang kan banyak ini anak-anak muda yang muncul. Pengen nggak Muda lagi. Memberi support atau apalah, terutama teman-teman anak-anak muda Jogja yang butuh dibimbing atau bahkan mungkin ya soal nanti di produseri atau menurut. Ya kalau nemu talent yang cocok gitu mungkin ya pengen sih untuk suatu saat memproduserin talent baru gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang mungkin ya bisanya baru ngasih support. Jangan patah semangat, berkaryalah tanpa beban. Ya bikin aja, yang penting ekspresi tersalurkan, cocok sama kemauan kita, ada kepuasan. Kalau masalah hasilnya gimana itu gak usah dijadiin beban. Oke Bung, terima kasih sudah nonton dan tetap terus berkarya.